Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coach untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Hanisa SPD SD Negeri 105/3 Seberang Merangin, dan rekan saya Effendi SAI SDN 105/3 Seberang Merangin, dan rekan saya Epi Heriska SPD dari SMK Negeri 6 Kerinci. Kami di bawah bimbingan dari Pak Fasilitator Gus Parner SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Effendi. Gimana kabarnya, Bu Hanisa? Alhamdulillah baik, Pak Effendi. Pak Effendi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Hanisa. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Sama ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menyikapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya komitmen, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu Bu ya. Bu, pra observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Pak Effendi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pepi. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Anissa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Pepi ada yang mau disampaikan ya atau diceritakan ya begitu? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anissa. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Pepi. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Ya berarti apa nih yang mau disampaikan nih Bu Pepi? Jadi begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Bu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah dan ceramah lagi.
Padahal kan kita sudah mengetahui bersama ya Bu, dengan perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi ini ya berarti permasalahan dari UPP ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariasi. Ya. Begitu ya Bu? Ya. Betul sekali Bu, kurang bervariasi baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan metode pembelajaran yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Pipi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bu Pepi harapkan ini adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Pepi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih aplikasi pembelajaran, misalnya seperti menggunakan berbagai aplikasi seperti Prisi yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar metode slide presentasi PowerPoint, juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya pengenalan metode ceramah saja yang kita lakukan di dalam kelas. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itulah kondisi yang ideal ya Bu Pepi. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Pepi sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih di level 5 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini ya, kira-kira di level berapa nih bisa kita tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Pepi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu Pepi. Ya, kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindak yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya ya kira-kira. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Pepi terapkan, bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Pepi ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Pepi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Seperti yang monitoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah monitoring.
Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Pepi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah variatif, misalnya di sekolah ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan para ahli. Oke, berarti Bu Pepi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya Bu? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Effendi. Bu Anissa tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Pepi. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa mengali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Anissa. Menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi, proses coaching tadi Bu Pepi dan Bu Anissa sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Pepi, sehingga Bu Pepi bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching, jadi tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fendi, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kami sudah melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Cukup sekian, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.